Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laurentius Lavelius Wandi. Saya memiliki NIM 5026241102. Saya dari kelas Infrastruktur Teknologi Informasi kelas B. Nah, jadi di sini saya akan melakukan dua challenge untuk tugas dengan menggunakan paket dasar ini. Ya, jadi di sini ada dua challenge. Yang pertama challenge 1, kita harus saya harus membuat topologi jaringan seperti ini yang memiliki 4 segmen di sini. Lalu yang challenge kedua, saya perlu menambahkan router lagi untuk menjadikan menjadi 5 segmen di sini. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki sebuah topologi yang modul yang saya dapatkan dari tugasnya. Nah, di sini ada dua segmen, yaitu segmen 1 memiliki network di IP 192.168.1.0. Lalu segmen 2 berada pada jaringan 192.168.2.0. Nah, di sini maaf. Nah, di sini karena challenge pertama saya harus menambahkan sebuah router di sini agar agar PC 0 bisa terhubung dengan PC 2 atau PC 3, maka saya harus membuat topologi agar saat melakukan ping dari PC 0 bisa berjalan dengan lancar ke PC 2 dan kembali lagi ke PC 0. Nah, caranya itu saya harus menambahkan router dan mengatur IP address dari setiap routernya agar mereka bisa saling terhubung dan terkoneksi seperti itu. Cara simpelnya. Nah, untuk langkah pertamanya adalah menambahkan router. Nah, router di sini saya ambil dari pilihan sini, router di paling kiri bawah. Lalu pilih router 4331. Nah, untuk selanjutnya kita akan memilih kabel copper crossover yang sebelah ini. Nah, kenapa pakai kabel copper crossover? Karena kabel copper crossover ini hanya dipakai untuk untuk jenis komponen yang sama seperti ini. Misalnya router dan router adalah dua jenis barang yang sama. Sedangkan kalau switch yang seperti ini dengan router adalah dua komponen device yang berbeda. Jadi menggunakan kabel copper straight through. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, caranya untuk menghubungkan dari segmen 1 menuju segmen 2 itu kita harus melewati segmen 3 dan segmen 4 terlebih dahulu. Kita beri nama dulu saja segmennya agar lebih gampang kita mengingatnya. Ini segmen 3 dan ini segmen 4 sebelah kanannya. Nah, untuk menghubungkan untuk menghubungkan dari segmen 1 menuju segmen 3, lalu segmen 4 dan akhirnya menuju segmen 2, itu caranya adalah dengan melakukan static routing atau dengan menghubungkan dua routernya. Nah, cara agar ini adalah salah satu contohnya adalah, nah seperti sini adalah router 1 harus bisa mengenali jaringan router 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah memberikan jaringan baru atau segmen baru yang menghubungkan antara dua routernya itu. Nah, seperti ini contohnya. Router 1 dan router 2 terhubung pada jaringan 192.168.3.0. Nah, untuk router 1 memiliki IP address 192.168.3.1 dan router 2 terhubung dengan router 1 dengan network 192.168.3.2. Nah, kedua router ini
memiliki network yang sama sehingga mereka berada di dalam satu kelompok dan bisa saling terhubung. Nah, caranya agar dari router 1 ini bisa menuju router 2 ini, caranya adalah kita harus mengajari router 1 ini agar bisa menuju ke jaringan 2.0 dengan melewati 192.3.2. Nah, 192.168.3.2 ini ibaratnya sebagai jembatannya gitu. Nah, untuk di dalam sini langkah utamanya adalah kita harus menentukan network apa yang yang ada pada segmen 3 dan segmen 4 ini. Nah, untuk segmen 3 sini agak lebih gampang, kita beri network 192.168.3 saja agak lebih gampang. 3.0/24. Nah, /24 ini adalah subnet masknya. Nah, untuk yang segmen 4 kita ganti networknya saja kelompoknya menjadi 4. Karena dalam satu router itu tidak bisa memiliki kelompok network yang sama. Misalkan router 0 sini akan memiliki 192.168.3.2. Maka pada gig 001 ini tidak boleh memiliki networknya itu adalah 192.168.3 juga, karena routernya tidak akan bisa terhubungnya nantinya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita ya di sini untuk router 1 dan router 0 mereka kan terhubung. Mereka terhubung dari router 1 gig 001 dan gig 000 dari router 0. Nah, karena gig 001 dari router 1 dan gig 000 router 0 ini berada di satu segmen yang sama atau di network yang sama, jadi mereka harus memiliki network address yang sama tetapi host ID yang berbeda. Jadi seperti mereka berada di satu kelompok tetapi berbeda absennya. Nah, agar lebih gampang kita beri dulu IP address yang untuk gig 001 di router 1. Nah, karena dia berada di router dia ada di segmen 3, mereka ada di segmen 3, maka kita beri IP address-nya untuk host ID-nya kita tambahkan satu saja. Lalu di sini untuk gig 000 di router 0 kita akan beri 192.168.3.2. Nah, kenapa titik 2? Karena agar IP address-nya dapat berbeda dan bisa saling tidak bertabrakan nantinya untuk jika sama. Nah, selanjutnya kita lihat di sini untuk router 0 gig 001 dan gig 001 dari router 2 mereka dari segmen 4, yaitu di network address-nya yaitu 192.168.4.0. Nah, untuk gig 001 dari router 0 dan router 2 ini mereka juga harus terhubung dengan network address yang sama tapi host address yang berbeda. Nah, seperti di sini karena kita lihat di sini karena ini satu host ID-nya 1 dan ini host ID-nya 2, kita buat sama saja tetapi kita bedakan untuk network ID-nya di oktet 3-nya menjadi 4. Nah, kita copy dan paste lagi. Nah, untuk gig 001 router 0 ini ini kita perlu menambahkan host ID-nya saja. Untuk bagian kiri gig 001 router 0 kita jadikan 192.168.4.1
Dan G001 dari router 2 kita jadikan host ID-nya menjadi 2 saja agar lebih mudah. Nah, karena kita sudah memberikan node untuk IP address dari tiap port routernya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja IP address-nya untuk setiap kabelnya di sini. Nah, kita lihat sini untuk G001 dari router 1 memiliki IP address 192.168.1.3.1. Maaf. Kita copy, lalu kita masukkan ke bagian config. Lalu kita pilih Gigabit Ethernet 001. Nah, Gigabit 001 ini karena yang bagian kabel ini yang terhubung pada segmen 3. Jadi kita berikan IPv4 address-nya menjadi 192.168.3.1. Nah, sini kita pencet enter. Lalu saya lihat sini subnet mask-nya akan langsung otomatis dimasukkan. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada router 0. Untuk router 0 sendiri kita perlu teliti untuk G000 akan terhubung dengan segmen 3, yaitu 192.168.3.2. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan saja. Seperti biasa, masuk ke config, masuk ke Gigabit Ethernet 000 di sini. Nah, kita on-kan dulu. Lalu yang 001 kita on-kan juga supaya tidak lupa. Tinggal kita masukkan IP address-nya. Dan jangan lupa untuk mengganti host ID-nya menjadi ini 2. Nah, sudah. Selanjutnya adalah kita mengubah IP address untuk G001 pada segmen 4 ini. Nah, IP address-nya kita sudah tulis sini yaitu 192.168.4.1. Kita coba saja. Nah, sudah. Kita close. Selanjutnya adalah kita masukkan bagian sini juga seperti sebelumnya. Kita lihat sini ada di G001 dengan IP address 192.168.4.2. Nah, sudah di on kan sudah. Nah, selanjutnya adalah kita perlu menghubungkan agar PC 0 ini bisa mengeping PC 2 ini. Nah, jika kita sudah menambahkan IP address saja, kita bisa lihat sini kalau kita ini masih belum bisa untuk meng-ping satu untuk PC 2 ini. Nah, coba ping. Nah, kita lihat sini untuk PC 2 memiliki IP address 192.168.2.2. Kita masukkan saja 192.168.2.2. Masukkan di sini. Nah, misalnya sini ada gambar kotak surat begitu. Itu adalah contoh pingnya. Nah, kita close dulu. Jika kita jalankan untuk bagian ini, misalnya sini untuk bagian ini masih belum bisa bekerja nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau tidak untuk kop surat yang bagian warna hitam masih belum terhubung kepada router 0 dan router 2-nya. Nah, jadi untuk menggabungkan keduanya itu kita perlu melakukan static routing. Nah, cara static routing adalah kita lihat sini, kita akan masuk ke router 1 dan masuk ke bagian config dan melakukan masuk ke bagian static. Nah, di sini kita bisa lihat ini router 1. Kita pilih bagian config dan kita pilih bagian static. Nah, di sini static route ini ibaratnya adalah kita menuntun router
kita menuntun router 1 ini agar bisa menuju segmen 2, yaitu 192.168.2.0 dengan melewati router 0 terlebih dahulu, dan seterusnya. Agar lebih mudah, kita lihat sini untuk network adalah network yang akan kita tuju, atau network address-nya. Nah, untuk network address yang kita tuju kan ada di segmen 2, yaitu 192.168.2.0. Nah, berarti tujuan network kita adalah 192.168.2.0. Untuk masnya sendiri, karena ini adalah kelas C, berarti masnya adalah 255.255.255.0, karena ada standarnya. Nah, untuk next hop sendiri ini cukup berbeda dengan network, karena di sini itu cukup berbeda. Untuk di sini next hop itu ibaratnya adalah untuk menuju 192.168.2.0 kita harus melewati router 0 terlebih dahulu. Nah, karena router 1 ini berada di segmen 3, berarti kan yang terhubung dari segmen router 1 dan router 0 ini yang berada di segmen 3 adalah IP address 192.168.3.2. Nah, di sini berarti adalah untuk menuju 192.168.2.0 kita terlebih dahulu harus melewati 192.168.3.2. Nah, seperti itu. Sebentar, kita saya copy dulu biar lebih gampang. Sudah, kita add. Dan dari sini berarti untuk router 1 agar menuju 192.168.0.2.0 kita harus melewati router 1 G000 yang memiliki IP address 192.168.3.2. Nah, selanjutnya adalah melakukan static routing di router 0. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat agar router 0 ini untuk menuju 192.2.0 atau 8.2.0 atau segmen 2 dengan melewati 192.168.4.2 atau melewati segmen 4 terlebih dahulu. Nah, di sini 2.0 mesnya seperti sama seperti sebelumnya 2555.255.255.0. Lalu selanjutnya hopnya adalah 192 atau 168.4.2. Nah, sama seperti sebelumnya, jika router 1 ke router 0 berarti untuk menuju 192.168.2.0 harus melewati 192.168.3.2. Nah, selanjutnya untuk router 0 agar bisa menuju router 2 harus melewati 192.168.4.2. Nah, agar ping bisa berjalan dengan lancar, maka surat harus berjalan dari PC 0 menuju router 1, menuju router 0, menuju router 2, menuju hub 0 ini, dan selanjutnya adalah masuk ke bagian PC 2 ini. Nah, tapi agar ping berjalan dengan sepenuhnya berhasil, itu adalah PC 2 ini harus bisa mengembalikan pingnya pada PC 0 ini. Jadi alurnya adalah PC 0 akan menuju router 1 dan router 1 akan menuju router 0 dan router 2, lalu akan menuju router PC 2. Nah, lalu selanjutnya adalah PC 2 harus mengembalikan suratnya kepada surat atau pingnya kepada PC 0. Jadi kita harus membuat agar router 2 ini bisa mengembalikan pingnya kepada PC 0. Nah, hampir sama seperti sebelumnya. Di sini adalah router 2, kita tambahkan statik saja. Nah, untuk di sini adalah karena kita untuk router 2 ini berasal dari segmen 2 dan harus menuju segmen 1, berarti kan logikanya harus melewati segmen 4 terlebih dahulu. Nah, berarti adalah
network tujuan kita adalah 192.168.1.0 karena merupakan tujuan networknya kita. Lalu masnya sama seperti sebelumnya. Lalu next hopnya di sini adalah untuk menuju 192.168.1.0 maka harus melewati 192.168.4.1. Nanti kita masukkan saja 192.168.4.1 saja. Lalu kita add saja di sini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tinggal tambahkan statiknya bagian router 0 agar bisa terhubung ke router 1. Nah, seperti sebelumnya, networknya adalah 25, networknya adalah 192.168.1.0 atau tujuannya. Lalu next hopnya sendiri adalah kita menuju ke 192.168.3.1. Berarti dari router 0 akan melempar pingnya kepada 192.168.3.1. Nah, sudah selesai untuk challenge ke satunya. Nah, tinggal kita ping saja ininya. Kita masuk ke command prompt dari PC 0. Kita masukkan lagi untuk ping 192.168.2.2 yaitu IP address dari PC 2. Dan jangan lupa untuk masukkan ke bagian simulation terlebih dahulu. Nah, maaf. Nah, sekarang tinggal kita mencet enter, lalu kita tinggal jalankan notasinya, yaitu pingnya. Nah, kita tinggal mencet fast forward saja. Nah, masuk ke switch 0. Lalu switch 0 akan melempar ke router 1. Di sini masih ada error, mungkin karena masih ada troubleshooting, jadi kita coba ulang lagi saja. Kak, itu tidak masalah. Kita coba lagi. PC 0 akan menuju switch 0. Lalu switch 0 akan melempar ke router 1. Nah, di sini kalau tidak ada X lagi atau error lagi, berarti troubleshooting sudah berjalan dengan lancar. Nah, dari router 1 akan menuju ke router 0. Static routernya berarti berjalan dengan lancar. Kita coba lagi. Apakah static routernya berjalan? Oh, masih belum. Kita coba ulangi lagi saja. Sebenarnya masih banyak troubleshootingnya ini. Kita coba lagi. Nah, ini tidak ada error lagi ya. Nah, selanjutnya udah masuk ke hub dan masuk ke bagian PC 2. Selanjutnya adalah kita kembalikan pingnya dari PC 2 menuju PC 0. Kita coba lagi. Apakah semuanya lancar? Oke, static route-nya dari segmen 2 menuju segmen 3 ini berjalan lancar. Lalu apakah berhasil pingnya? Oke, hasilnya berhasil. Untuk challenge 1 dari tugas ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal melakukan challenge keduanya. Nah, hampir sama seperti sebelumnya, yang berbeda hanyalah kita menambahkan router 4-nya. Ini jadi kita tinggal membuat segmen baru, yaitu segmen 5 di bagian kanan sini. Dan mengubah IP address dari router 2 dan router 4-nya. Nah, agar lebih gampang, saya akan lebih lebarkan terlebih dahulu. Dan kita tinggal menambahkan routernya. Sebelumnya kita hapus dulu untuk kabel yang terlebih dahulu yang menghubungkan ini. Dan jangan lupa untuk menghapus IP address dari router 2 karena sudah tidak terpakai. Nah, untuk statiknya kita remove terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, di sini nanti akan kita bentuk segmen baru, yaitu segmen 5. Sebentar. Nah, kita bikin list ini terlebih dahulu.
kita tambahkan terlebih dahulu routernya tetap sama 4.4331. Dan di sini kita sudah menambahkan router 3. Kita masukkan saja, gabungan saja dengan kabel crossover, lalu masukkan dan connect. Nah, kita lebih dahulu on-kan saja. Oh, sebentar, ini masih booting. Nah, di sini kita tinggal meng-on-kan kedua gigabit Ethernetnya yang akan dipakai. Nah, selanjutnya adalah karena untuk segmen 4 ini berpindah menjadi tengah, berarti segmen di sini yaitu segmen 5. Jadi kita tinggal ubah network address-nya saja. Kita bebas mainnya berapa saja, tapi saya gantinya menjadi 192.168.5.0. Nah, untuk IP address-nya kita tinggal ubah oktet ketiganya saja, karena untuk host ID-nya saja tidak terlalu perlu menggantinya saja, agar lebih cepat. Nah, karena kita sudah membentuk node-nya sini, kita tinggal masukkan saja untuk IP address-nya dari router 3 dan router 2. Oke. Untuk router 0 kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini masih sama untuk gigabit Ethernetnya, karena tidak ada perubahan untuk IP address-nya. Yang berubah hanya router 3 dan router 2 saja. Nah, kita tinggal ubah router 3-nya saja terlebih dahulu. Kita lihat sini untuk gig 000, yaitu gig Ethernet 00 di router 3 ini berada di segmen 4 dan memiliki host ID yaitu 2. Kita masukkan saja IP address-nya saja. di 4.2. Nah, karena gig 00 ini terhubung pada segmen 4 atau network keempat dari topologi paket tracer ini. Selanjutnya adalah mengubah gig 001 pada segmen 5. Kita masukkan saja IP address-nya, yaitu 5.192.168.5.1. Nah, untuk ini segmennya kita ubah jadi segmen 5. Kita cek lagi. Untuk kedua IP address-nya sudah saya connect masing-masingnya. Selanjutnya adalah tinggal mengubah router 2-nya saja. Nah, di sini karena gig 001 dari router 2 ini berada di segmen 5, kita tinggal masukkan saja IP address-nya. Nah, sudah. Di sini untuk router 2 gig 001 sudah terhubung pada segmen 5 atau network jaringan kelima. Nah, selanjutnya adalah cukup mudah. Seperti sebelumnya, kita tinggal mengubah static root-nya. Kita cek terlebih dahulu untuk root 0-nya, untuk static root-nya. Kita sini untuk menuju 2.0 harus melewati 4.2. Kita sini udah benar. Nah, kita sekarang tinggal masukkan static root-nya di sini. Untuk menuju network 192.168.2.0, maka harus melewati segmen 5 terlebih dahulu. Nah, sini router 3 yang segmen 5 di sini yang terhubung dari router 2 dan router 3 adalah gig 001 dari router 2 yang memiliki IP address 192.168.5.2. Untuk next hop-nya sendiri adalah 5.2. Kita tulis di sini. Nah, sudah. Nah, sekarang tinggal kita mengubah static root dari router 2 menuju router 3 dan router
3 menuju router 0, yaitu melakukan ping balik dari PC 2 menuju PC 0. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal masukkan static root-nya saja. Untuk network tujuannya adalah 192.168.1.0. Mesh-nya 255.25.25.0. Dan next hop-nya adalah tunnel sini dari G001 router 2 ini kan terhubung dengan router 3 G001. Nah, yang terhubung adalah 192.168.5.1. Untuk menuju network 192.168.1.0 harus melewati 192.168.5.1 terlebih dahulu. Nah, kita tinggal menambahkan static root di router 3 terlebih dahulu. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tinggal menambahkan tujuannya 1.0 dan mesh-nya tetap sama seperti sebelumnya. Dan next hop-nya adalah 192.168.4.1 karena yang terhubung dengan segmen 4 antara router 0 dan router 3 adalah bagian ini, yaitu 4.1. Kita add saja. Nah, sekarang kita tinggal mengecek untuk static root-nya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, sini untuk menuju 2.0 lewati 3.2. Oke, sudah betul. Selanjutnya adalah router 0. Untuk menuju 2.0 maka harus melewati 4.2. Betul. Nah, selanjutnya adalah untuk menuju 1.0 maka harus melewati 192.168.3.1. Betul. Untuk router 3 untuk menuju 2.0 harus melewati 5.2. Betul. Dan selanjutnya adalah 10 untuk menuju 1.0 harus melewati 4.1. Oke, sudah betul. Dan yang terakhir, dan tidak kalah pentingnya, router 2 untuk menuju 1.0 harus melewati 5.1. Sudah betul. Nah, kita sekarang tinggal lakukan simulasinya saja, lalu kita akan menyelesaikan challenge ini. Kita tinggal ping lagi. Nah, hanya kita tinggal jalankan saja untuk fast forwardnya. Kita akan mencoba troubleshooting terlebih dahulu. Apakah jadi kesalahan atau tidak? Di sini ada troubleshooting, kita ulangi lagi. Nah, kita coba lagi. Tadi router 0 ada troubleshooting. Nah, sudah berjalan dengan lancar. Lancar, 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 lancar. Nah, berarti dari kedua channel ini sudah selesai tugas saya untuk menjelaskan dan mengerjakan dua channel ini. Ya, jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan dari kedua channel ini. Sekian dari saya, Laurentius Lafrelio Soandi. Terima kasih.